warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir bernama Melda Sagita dari SD 28 Pemulutan beserta rekan saya bernama Saya Andri Ferdiansa dari SMP Negeri 5 Ramangkuang. Saya Anita Anggrani dari SMA Negeri 1 Morakuang. Kami akan melakukan tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saksikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Waalaikumsalam. Baiklah, Pak Andre akan melakukan praktek coach dengan kucing. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu Pak Andre dapat menyapa dengan baik terhadap kucing. Kedua, Pak Andre dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi kucing. Ketiga, coach harus sesuai dengan alur perintah. Keempat, tak lupa menanyakan perasaannya agar kucing itu merasa baik setelah melakukan praktek kucing. Kelima, coach memberikan umpan balik yang baik agar praktek kucing itu sesuai dengan apa yang dikenai coach dan kucingnya tersebut. Baiklah Pak Andre, silakan nanti praktek kucing yang akan saya nilai, saya amati bersama Ibu Anita. Oke, terima kasih Bu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anita. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu Pak Andre ya, Ya, dari kesibukannya. Di sini saya ingin menanyakan tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Apakah Pak Andre ada waktunya? Oh, tentu Ibu. Begini Pak, tadi kan saya di sekolah Pak ya, saya kan di mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Nah, di sekolah saya itu ketika ada guru di dalam kelas, ada beberapa siswa yang masih berada di luar kelas begitu Pak. Jadi dia tuh seolah-olah tidak melihat guru, padahal kami ini gurunya itu sudah ada di kelas, sudah sengaja duduk di depan pintu untuk memancing mereka tuh, oh kami ini sudah ada di kelas, ayo masuk kelas. Tapi mereka tuh seolah-olah acuh kayak itu, tidak melihat keadaan kami yang sudah berada di kelas. Nah, bagaimana harus saya hadapi murid yang seperti ini Pak? Iya, yang pertama kita perlu mengadakan pendekatan dengan siswa, karena dengan pendekatan kita bisa mengajak siswa untuk lebih disiplin lagi. Ya, kita bisa mengetahui kebutuhannya. Bukan kan begitu Bu? Ya, bisa kan? Iya, bisa Pak. Ya. Ya, jadi kira-kira penyebab murid tersebut tidak seolah mereka tidak tahu bahwa sudah saatnya belajar. Mungkin saya lihat ya, anak-anak ini malas masuk kelas itu karena terpengaruh dari teman yang tidak ada gurunya begitu Pak. Ketika mereka misalnya di luar, ada temannya juga di luar, nah temannya ini gurunya kan tidak ada Pak ya, jadi dia tuh berteman dengan itu, jadi tidak masuk ke kelas begitu gitu Pak. Oke, itu jadi penyebab siswa tersebut tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya Bu ya, ya terhadap bahwa telah ada guru di dalam kelas ya. Oke. Sekarang Ibu bisa menerapkan memberitahu bahwa terhadap guru lain yang mempunyai jam mengajar yang sama untuk masuk ke kelas yang lain agar suasana di sekolah itu tetap kondusif. Saya sudah melakukan hal tersebut kepada guru piket, tapi karena keterbatasan dari guru yang datang, jadi kelas itu tidak ada yang jaga, sehingga murid yang tidak ada guru tadi itu keluar begitu Pak. Oke, jadi penyebabnya karena keterbatasan guru dan juga
juga guru piket tadi ini mungkin sibuk ya. Ya, Iya. tidak terkontrol. Jadi cuman hanya memberikan tugas terhadap murid yang belum ada gurunya tadi. Jadi kira-kira ini Bu, seandainya kita menegur atau memberikan teguran terhadap siswa yang lain untuk menyuruh masuk ke dalam kelas, gimana itu Bu? Saya sudah melakukan hal tersebut. Anak tersebut saya panggil, Pak ya. Saya sudah lakukan segitiga restitusi, tetapi hal itu belum berdampak signifikan terhadap perilakunya, Pak. Oke. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi kita sudah tahu, kita sudah mengadakan pendekatan terhadap siswa tersebut ya. Kita sudah tahu kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Jadi yang langkah selanjutnya kira-kira dengan langkah pertama misalkan mengadakan segitiga restitusi. Nah, kira-kira kalau misalkan tidak signifikan, apa yang selanjutnya yang Ibu rencanakan? Saya akan memanggil wali murid tersebut, saya hadirkan ke sekolah, bahwa memberikan tahu kepada wali murid tersebut, orang tuanya ya, atas perilaku dari anak tersebut. Oke, bagus ya Bu. Ya bagus. Ya memang rencana selanjutnya kalau sudah kita melaksanakan segitiga restitusi, pendekatan mengetahui kebutuhan keinginan dari murid tersebut. Kalau belum berhasil kita bisa mengajak diskusi orang tua dari siswa tersebut. Ya bagus sekali Bu ya. Kira-kira ada nggak selanjutnya rencana selain Rencananya saya akan, selain memanggil orang tuanya ya, saya akan meminta dukungan dari teman-temannya, dari wali kelasnya dan guru-guru yang lain untuk memberikan peringatan kepada si anak tersebut agar dia tidak berkeliaran di luar kelas ketika ada guru di dalam kelas gitu. Kita akan memberikan konsekuensi apa sih yang akan terjadi seandainya dia masih melakukan hal tersebut. Oke, ya bagus itu Bu rencana selanjutnya. Ya tadi sudah ada beberapa rencana ya, berdiskusi sama orang tua, wali siswa, sudah tuh merencanakan untuk bagi teman-temannya, memotivasi ya. Ya sekarang kira-kira nih Bu, untuk selanjutnya kan ada identifikasi ya, identifikasi dari tindakan tersebut. Ya, tindakan identifikasi ini kita panggil anak tersebut kan, kenapa dia melakukan hal tersebut. Sudah kita berikan arahan, kalau seandainya dia masih melakukan hal tersebut, kita panggil orang tuanya. Kalau masih saja dia tidak masih melakukan tersebut, terpaksa kita serahkan ke orang tuanya bahwa anaknya ini tidak sanggup lagi untuk dididik di sekolah. Oke. Kita pulangkan rumah. Ya. Berarti itu identifikasi sekaligus rencana ya Bu ya. Oke, tindak lanjut. Sekarang komitmen apa sih Bu dari tindakan yang Ibu rencanakan tadi? Komitmen yang diberikan terhadap siswa. Komitmennya, saya berkomitmen bahwa siswa itu harus mematuhi peraturan yang sudah diberikan dari sekolah. Seandainya mereka tetap saja melanggar, ya kita beri peringatan dengan adanya peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Seandainya peringatan pertama masih sampai ketiga tidak digubris, ya kita dikembalikan ke orang tuanya. Oke, itu sudah keputusan akhir ya Bu ya. Kalau misalkan kita sudah kembalikan kepada orang tua, berarti kita memang siswa tersebut memang kayaknya tidak layak ya untuk dididik ya. Karena banyak sekali karakter yang perlu diperbaiki seperti itu ya. Jangankan guru, orang tua saja mungkin tidak bisa seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya komitmen sudah. Kira-kira dari kesimpulan dari rencana aksi dan tindak lanjut Ibu tadi, apa sih selanjutnya? Ya, selanjutnya tetap mempertahankan peraturan, dengan begitu juga memberikan pelajaran yang menyenangkan di dalam kelas,
dan juga memberikan perhatian lebih ke anak murid sehingga anak murid itu menjadi nyaman berada di dalam kelas. Mereka tidak merasa terancam dengan mata pelajaran yang sulit bagi mereka. Benar Ibu ya, benar sekali, karena kita sebagai guru perlu banyak-banyak memotivasi peserta didik ya. Dengan memotivasi kita bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman ya. Oke, mungkin ada lagi Ibu yang kira-kira Sudah yang Pak, perlu saya ditanyakan dengan saya sudah bisa melakukan itu nantinya ke kelas saya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, kira-kira nih apa perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan saya? Perasaannya lega Pak ya. Ternyata solusi itu bisa saya temukan dan bisa saya akan segera terapkan di kelas saya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktu Bapak telah memberikan pertanyaan-pertanyaan pembuka sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya. Saya Sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Pak Andre, tadi sudah saya lihat pengamatan Pak Andre melakukan coach dengan Bu Anita, bagaimana sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bapak Andre cukup berbicaranya sesuai dengan alur tirta. Kedua, nyaman bagi Bu Anita, alur-alur pertanyaannya juga sesuai, membuat Bu Anita melakukan umpan balik bersama Pak Andre. Jadi bagaimana refleksi Bapak ketika Bapak menjadi coach? Ya, refleksi saya ya, tentang menjadi coach dalam kegiatan coaching ini ya, selalu siap untuk memberikan waktu kepada coaching yang ingin memberikan atau ingin melaksanakan coaching dengan saya. Saya selalu siap karena kita sebagai pendidik ya, perlu melaksanakan coaching dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah ya, dengan siswa ya, memang perlu dilaksanakan. Oke Pak Andre, baiklah, nanti berarti coach dan coaching itu dapat diterapkan di sekolah Pak Andre ya. Jadi sehingga membuat hati coach itu jadi suasananya lega, nyaman, dan bisa menemukan solusi-solusi yang terjadi di kelas coaching. Baiklah Pak Andre, sudah bagus, baik. Terima kasih Pak Andre atas praktek coachnya dan dengan Bu Anita tadi. Sekian dan terima kasih praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami laksanakan.